Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk seluruh penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, yang menghantarkan kami hadir di rumah-Mu yang kudus ini. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, dan penuhilah hati kami dengan firman Tuhan yang akan berbicara kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, baik kita yang berkumpul di rumah Tuhan pada hari ini ataupun yang beribadah dari rumah kita masing-masing, kita sambut firman Tuhan pada minggu yang keempat setelah Trinitatis hari ini bagi kita, yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama demikian firman Tuhan. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu yang keempat setelah Trinitatis pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah hal yang sangat alamiah kita menangisi kepergian seseorang yang mungkin kita sayangi. Yang kita sayangi, yang kita banggakan, atau mungkin pula yang memberikan banyak pertolongan dan memiliki arti yang mendalam di kehidupan kita. Bahkan kadang menangisi kepergiannya saja pun tidak cukup bagi kita yang merasa memiliki orang-orang yang kita kasihi. Nah, kalau dalam firman Tuhan hari ini ditunjukkan juga ratapan dari seorang Raja Daud
kepada Saul dan Yonatan. Kalau dikatakan ratapan di sini dan kita bawa ke dalam bahasa Batak, mengandungi. Mungkin kita pernah melihat orang-orang yang meratap atau menangisi orang yang dia cintai saat berpulang. Manang moledok di bahasa Batak mengandungi nina. Saat mengandungi atau meratap, kalau kita pernah atau mungkin saya yakin kita pernah melihat secara khusus menangisi orang-orang yang dikasihi, seringkali dalam bahasa ratapannya ia seolah-olah mengungkapkan kilas balik perjalanan dari orang yang dicintainya. Bukan hanya mengungkapkan kilas balik dari orang yang dicintainya, juga mungkin mengungkapkan harapan yang tidak tercapai. Dan orang-orang bisa tahu dari ratapan manang pangandungion ni sasahalak tunahina holonganna. Orang bisa tahu ada rahasia, ada hal-hal yang luar biasa, ada kerinduan-kerinduan yang belum tercapai dari tangisan atau ratapan dari orang-orang yang mencintai seseorang yang sudah berpulang. Kalau Daud pada saat ini adalah menunjukkan hal yang luar biasa. Kalau kita katakan meratap atau menangisi orang yang kita kasihi adalah hal yang lumrah, tapi Daud meratapi kematian dari Saul yang notabene adalah seseorang yang sangat membenci dia. Bukan hanya membenci. Ada orang yang sangat membenci, tapi hanya dari perkataan saja saya benci kepadanya, atau mungkin dari pergaulan yang tidak merasa begitu dekat. Tapi Saul bahkan berencana untuk menghilangkan nyawa dari Raja Daud. Beberapa kali melakukan rencana pembunuhan kepada Daud karena iri hati dan karena kebencian yang sudah merajalela dan mengakar di dalam hatinya. Daud mengetahui ini, dan bahkan di sepanjang perjalanannya saat ia melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kejaran-kejaran Raja Saul, di sini bahkan dia menciptakan banyak hal dan mengatakan bagaimana Tuhan itu menolong dia, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, melindungi dia, dan akhirnya tidak menemui kematian karena ulah daripada Raja Saul. Akan tetapi ketika dia mendengar berita bahwa Raja Saul dan anaknya Yonatan mati di medan pertempuran, ia begitu sedihnya. Ia begitu meratap. Dan ini yang diungkapkannya dalam firman Tuhan untuk kita pada minggu yang keempat setelah Trinitatis pada saat ini. Bahkan di dalam ratapannya banyak hal yang diungkapkan oleh Raja Daud. Dan yang terutama kita mau melihat bagaimana dari kesedihan Raja Daud dengan kematian Raja Saul dan juga anaknya Yonatan, Daud menunjukkan bahwa semua hal yang dilakukan oleh Raja Saul dalam kehidupannya tidak mengurangi cintanya kepada Raja Saul. Tidak mengurangi penghormatannya kepada Raja Saul sebagai seorang raja yang dipilih dan diurapi oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Kendati pun di perjalanan waktu Raja Saul lebih memilih untuk berpaling dari Tuhan. Bahkan Raja Daud mengatakan di dalam tangisannya, ia menangisi dan berkabung atas kematian dari Raja Saul. Ia mengingat bahwa ada hubungan yang baik antara dia dan juga dengan Raja Saul. Kita pernah mengingat bagaimana
hubungan emosional yang erat antara Raja Saul dan Daud. Saat Raja Saul mengalami hal yang tidak mengenakan di kehidupannya, saat roh-roh jahat mengisi hatinya, Daud dengan kecapinya mampu menenangkannya. Ada hubungan yang baik yang pernah terjalin, kendati pun rasa iri hati menguasai Raja Saul untuk menghabisi Raja Daud. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Raja Daud mengatakan bahwa walaupun Raja Saul begitu membenci Daud, tapi dia mengatakan bahwa Raja Saul dan Yonatan yang gugur di medan pertempuran akan dikenang sebagai pahlawan. Akan dikenang sebagai pahlawan. Akan dikenang sebagai seseorang yang diurapi oleh Allah menjadi pemimpin di tengah-tengah orang Israel. Bahkan Raja Daud mengungkapkan dalam tangisan dan perkabungannya bagaimana dia akan dikenang sebagai seorang pahlawan. Dan itu sebabnya tidak pernah mengingat-ingat segala kejelekannya. Itu sebabnya juga dalam tangisannya ia katakan, jangan kabarkan itu di Gad, jangan beritakan di lorong-lorong Askelon, supaya orang-orang Filistin tidak bersuka cita karena Raja Saul telah tewas. Jangan beritakan ke sana. Biarlah akan tetap terkenang Raja Saul yang meninggal dan gugur sebagai pahlawan. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, dari sini kita mau melihat bahwa Raja Daud benar-benar menghormati pilihan Tuhan terhadap seorang hambanya, yaitu Raja Saul. Apapun yang pernah diperbuatnya, tapi Daud tidak mau untuk mengingat segala yang buruk. Mungkin dalam kebanyakan orang, kita katakan tadi, kita wajar dan lumrah menangisi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Akan tetapi kita sangat jarang melihat ada orang yang menangisi kematian musuhnya, kepergian dari orang-orang yang membenci dia. Bahkan seringkali kalau dalam mengikuti secara kemanusiaan kita, ada orang yang membenci kita, mengalami musibah, gampang sekali akan terlontar dari kita. Dia telah menemui upahnya. Dia dapat sesuai dengan upahnya. Dia temui sesuai dengan perbuatannya. Atuani matong, syukurin. Itu gara-gara apa yang dia lakukan. Tapi Daud ternyata memegang teguh bahwa apapun sebenarnya yang kita alami dan dilakukan orang lain kepada kita, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, kita hanya perlu mengingat bahwa dari sana juga ada hal-hal baik yang perlu untuk kita ingat. Karena ini juga membawa kepada pribadi kita sendiri. Saat kita hanya mengingat yang jelek yang pernah dilakukan orang kepada kita, hal-hal yang tidak baik, ini juga merugikan diri kita sendiri. Tidak ada kenyamanan, tidak ada kebahagiaan. Coba kalau kita misalnya mengingat ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak menyukai kita, bertemu dengannya saja kita merasa tidak enak, bertemu dengannya saja kita tidak merasa nyaman, tidak bahagia. Nah ini, akan tetapi kalau kita merasa, kalaupun ada orang yang tidak menyukai kita, kita percaya dan kita meyakini bahwa Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini untuk mengatakan bahwa kasih yang telah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah kasih untuk benar-benar saling menerima, saling menghargai, dan saling untuk memberikan yang terbaik. Daud melihat-perlihatkannya. Dan dia bahkan benar-benar sangat berduka. Dan ia juga bahkan memerintahkan supaya setiap orang Israel mengenang Saul
Saul itu sebagai pahlawan yang luar biasa. Dan bahkan juga kepada Yonatan, Daud tetap mengingat persahabatan mereka. Hubungan Daud dan Yonatan juga luar biasa. Walau Saul begitu membenci Daud, tapi Yonatan dan juga Daud tetap bersahabat. Dan itu berlanjut sampai kepada kepergian Yonatan. Bahkan Raja Daud yang memelihara dan memperhatikan dari keturunan dari Yonatan dan mencukupkan segala yang perlu di dalam kehidupannya. Itu karena apa? Kasih yang luar biasa. Bahkan ia katakan, aku mengingat keramahanmu kepadaku Yonatan. Bahkan bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Luar biasa. Hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan yang bukan hanya terjadi karena ikatan darah. Hubungan yang saling menerima yang tidak hanya karena ada hubungan parmargaun, hubungan persaudaraan, dan juga hubungan dari keturunan di tengah-tengah mereka. Namun hubungan itu adalah karena di dalam dan karena Tuhan. Firman ini mengajak kepada kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Sebagaimana tema minggu kita pada saat ini, yaitu benar-benar persaudaraan yang kudus di dalam Tuhan. Persaudaraan yang indah di dalam Tuhan. Ini yang mau mengajak kita bahwa orang-orang yang hidup di dalam Kristus, yang mau untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, tidak hanya dibatasi oleh hal-hal yang sangat kecil saja. Karena saya satu gereja dengan dia, karena saya satu marga dengan dia, karena saya satu perkumpulan dengan dia. Nah ini kan, karena saya juga satu grup dengan dia. Kalau hanya dengan begitu saja, maka persaudaraan yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah hubungan yang sangat dangkal sekali. Itu sebabnya kalau hanya memikirkan persaudaraan karena ikatan darah, kemudian juga karena ada satu hubungan atau parmargaun atau satu gereja, sehingga membuat kita mengasihi yang sama dengan kita dan bahkan membenci yang berbeda dengan kita. Itu kan otomatis terjadi. Tetapi bagaimana kalau Daud pada saat ini mampu untuk mengatakan kepada orang Israel, kamu harus mengenang Raja Saul sebagai seorang pahlawan, mengingat yang baik yang pernah dilakukannya. Bagaimana kita juga mampu bahwa kalau saya merasa orang lain sebagai saudara saya, orang lain saya rasa sebagai keluarga saya, bagaimana saya mampu untuk memberikan perhatian kepadanya? Karena apa yang diinginkan oleh Tuhan, kita memperhatikan orang lain bukanlah hanya dalam bentuk yang sangat besar. Dari epistel tadi di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7, kita bisa melihat bagaimana Paulus membandingkan jemaat Yerusalem dengan orang-orang Makedonia yang jauh lebih kecil, tapi mereka mampu memperhatikan orang lain dari kesedikitan atau dari kekecilan mereka. Saat ini, apalagi di tengah-tengah situasi kita menghadapi pandemi COVID-19 yang kita rasa tidak tahu kapan berakhirnya, atau bahkan saat ini yang semakin merebak kita melihatnya, bagaimana kita juga mampu untuk saling merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Banyak orang sekarang ini bahkan untuk makan pun susah, bahkan untuk hal-hal yang semestinya dan yang seyogianya bisa dia lakukan tidak bisa lagi karena keadaan tersebut. Lalu bagaimana kita? Kalau saya katakan saat ini, saya adalah umat Tuhan. Saya adalah yang dikasihi oleh Yesus, yang diberikan berkatnya, yang diberikan hal-hal yang
kehidupan saya. Bagaimana saya mau menunjukkan bahwa aku mengasihi orang lain dan aku mencintai orang lain karena kasih di dalam Tuhan. Dan aku mau untuk melakukan apa yang dapat saya lakukan, kendati pun mungkin itu adalah hal yang sangat sedikit. Kita dituntut Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih lebih peka, lebih merasakan dengan orang-orang yang di sekitar kita, dan bahkan juga mau untuk tetap di dalam persaudaraan yang di dalam Tuhan ini adalah tidak hanya mengingat dan mengenang apa hal-hal yang tidak baik yang kita terima, tapi juga banyak yang baik yang kita terima yang diberikan melalui orang-orang di sekitar kita. Kita diajak pada hari ini juga untuk benar-benar mau Bapak Ibu dan Saudara terkasih, untuk memelihara persaudaraan yang rukun di dalam Tuhan. Menghilangkan keegoisan atau juga menghilangkan hal yang menganggap kita yang paling perlu dan kita yang paling perlu untuk diperhatikan oleh orang lain. Saling memperhatikan, saling mendoakan dan saling mendukung adalah bagian daripada mereka yang hidup di dalam Tuhan. Bagiku sekarang ini, siapapun kita yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan kita, mungkin yang mengenal kita, yang tidak mengenal kita, yang berbeda dari kita, atau bahkan mungkin juga yang senantiasa menginginkan kehancuran kita. Bagaimana kita hadir di sana sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Dan itu hanya akan boleh terjadi saat kasih Kristus melingkupi kita. Kasih Kristus menguasai kita, dan kasih Kristus yang akan senantiasa mewarnai daripada setiap hari-hari yang kita lalui, sehingga dia dan orang-orang yang bersama dengan kita akan merasakan bahwa orang yang di dalam Kristus adalah merupakan orang-orang yang bersaudara dan saling mengerti, saling menerima, dan saling mendukung. Karena ini yang diinginkan oleh Tuhan dalam penebusan dan penerimaan daripada kita, orang-orang yang berdosa ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk senantiasa saling mencintai, saling mengasihi, dan saling memperhatikan, sehingga Tuhan dan kasih-Nya tercermin melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.